Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Sehat aja kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Nah, pada video kali ini saya akan bawa materi terkait kelas 2, tema 4, subtema 6, pembelajaran 2 tentang merawat tumbuhan dan hewan. Pertama, saya akan membahas aturan merawat tanaman di sekolah. Muatan PPKN KD 3.2 mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Aturan dalam merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Dan yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, memotong daun yang terkena hama. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang ketiga, setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Manfaat aturan di sekolah. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Pada pembahasan kali ini mengenai penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Tanda tanya pada kalimat tanya. Materi pertama, mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Materi kedua, mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Materi ketiga, menyusun kalimat tanya dari teks. Materi keempat, menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Pada materi pertama, mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Perhatikan contoh percakapan berikut. Lani, wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Koma. Koma, iya cantik ya, bunganya berwarna merah. Lani, ayo Komang kita petik bunganya. Komang, tidak boleh Lani. Lani, mengapa tidak boleh dipetik Komang? Komang, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangan biakan tanaman. Materi kedua, mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda kalimat,
tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu pertama, apa, untuk menanyakan sesuatu. Dan yang kedua, di mana, untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa, untuk menanyakan orang. Dan yang kelima, kapan, untuk menanyakan waktu. Yang keenam, bagaimana, untuk menanyakan penjelasan. Perhatikan contoh percakapan berikut. Aldi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Benny? Benny, setiap hari sekali, Aldi. Aldi, di mana kamu membeli tanaman itu, Benny? Benny, di toko bunga depan rumahku, Aldi. Materi yang ketiga, menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan teks berikut. Benny gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Benny baru saja menanam biji mangga. Benny menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Benny memberikannya pupuk. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Benny gemar menanam tanaman. Ada satu atau di mana kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Benny. Jawaban Benny. Pertanyaan, siapa yang gemar menanam tanaman? Benny adalah nama orang. Jadi, kata tanya yang tepat adalah siapa? Materi keempat menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Pertanyaan, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawaban, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya bagaimana. Pertanyaan, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawaban, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberikan pupuk dan merapikan dedaunannya.